Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para pendengar, marilah kita melanjutkan pengajian kitab Tambaghul Hafidhin ini. Setelah kemarin saya membahas tentang bab ikhlas, ini lanjutan dari bab ikhlas yang kemarin. Kemarin saya sempat menyimpulkan bahwa orang-orang yang beramal ikhlas karena Allah itu akan mendapatkan 4 keuntungan, yaitu tentang keimanannya akan semakin kuat, dan yang kedua, amalnya tidak akan sia-sia karena dilakukan karena Allah, dan yang ketiga, dia akan mendapatkan apa yang dia kehendaki di dunia maupun di akhirat, dan yang keempat, Allah akan memasukkannya ke dalam surganya bersama dengan orang yang saleh. Sedangkan orang yang beramal bukan karena Allah, yaitu termasuk ciri-ciri dari orang yang munafik, yaitu yang pertama, ia hanya akan mendapatkan kepentingan dunianya saja. Yang kedua, amal yang ia lakukan sia-sia sehingga tidak bisa memberi manfaat bagi dirinya. Dan yang ketiga adalah ia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Yang keempat adalah dia akan ketika masuk ke neraka jahanam besok, dia akan menghinakan dirinya sendiri dan dihinakan oleh orang lain karena amalnya yang riya dan pamer. Dan yang kelima adalah dia terputus dari rahmatnya Allah. Ini saya akan menambahkan lagi kerugiannya. Yang keenam, dari orang-orang yang beramal bukan karena Allah, yaitu dia akan mendapatkan kelelahan dalam dirinya yang tidak bermanfaat, kelelahan yang tiada putus, kelelahan yang tiada henti, yang tidak bermanfaat dalam dirinya baik di dunia maupun di akhirat. Seperti dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, qala dawuh hadatsana nyatakaken ing ingsun sapa Muhammad bin Fadl qala dawuh hadatsana nyatakaken ing kita sapa Muhammad bin Ja'far hadatsana nyatakaken ing kita sapa Ibrahim bin Yusuf hadatsana nyatakaken ing kita sapa Ismail an Amrin saking Amrin an Abi Hurairah saking Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sabda Nabi rubba utawi bilang-bilang iku soimun kang poso laisa ala ono sapa soim laisa kan ala ono lahu kedua soim iku hadun bagian min somi saking posone soim diwajubi kejaba su wal atos an dahaga lanala. Jadi hadisnya Rasul mengatakan bahwa betapa banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan ganjaran dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Terus saya lanjutkan, baru bilang-bilang sopo ingin mengungkang sholat iku laisa ala lahu kedewang kekoim apa hadun bagian min qiyami saking sholate ila syahra kecoba melek warna bulan payah. Jadi yang kedua adalah betapa banyak orang yang berbuat sholat hanya mendapatkan dia hanya lelah dan matanya dia hanya lelah dan tidak pernah tidur, matanya selalu melek, artinya dia tidak pernah tidur dan dapatkan kelelahan yang tidak bisa bermanfaat dalam dirinya. Itu adalah orang-orang yang beramal bukan karena Allah, tapi mengharapkan pujian atau istilahnya lihat. Dia hanya mendapatkan kelelahan yang tiada ujung baginya, yang tidak bermanfaat dalam dirinya. Itu saya teruskan, yakni mesaakan kanjeng Nabi izalam yakun nalikane ora ono sapa apa saumun poso pas sholat lan sholat diwajibahi kono Allah Ta'ala fala sawata mengkara ono ganjaran iku maujud lahu kedua so'im lan ko'im wongkang poso lan wongkang sholat karena koyo kamu dia kau dan diwajibkan an bati hukama saking sebagian ulama ahli hikmah. Jadi
menurut penjelasannya adalah bahwa orang yang berpuasa dan sholat bukan karena Allah, maka tidak ada balasan pahala dalam dirinya. Jadi dia hanya mengalami kelelahan yang sia-sia yang di dunia saja, dan tidak akan mendapatkan balasan untuk kelelahannya di dunia itu untuk besok di akhirat. Ambat di hukamai di seperti yang diriwayatkan dari sebagian ahli hikmah, anahu saat temene wong ahli hikmah iku kala dawuh sapa ahli hikmah masaluma koyok misale wong ya melakukan amal sapa man taat ing biwa-biwa taat wiwiyati kono pamer mengharapkan pujian dari orang lain, wasum'ah dan sum'ah mengharapkan popularitas ketenaran dari orang lain, kamasari koyok contohnya wong lanang kalau jangan metu sapa wajur ila suki maring pasar wa ma'ah lan ngebei sapa wajur kaisahu ing kantonge wajur ing sakune wajur hasotan ing kaitil fayaku mongko ngucap sapa anasu menungso ma utawi apa iku amraun endi kebeke sakune kaisahu endi kebeke sakune kaisahu ing kantonge hadza wajur utawi iki wong lanang wa manfaata lan ana manfaat iku maujud bahwa kedue wajud siwa maqalatin nasi kejaba gunemane wong akeh. Jadi perumpamaan orang-orang yang beramal bukan karena Allah itu seperti seseorang laki-laki yang keluar dari rumah dengan membawa batu kerikil yang banyak di sakunya. Jadi ketika ia akan belanja di pasar, ketika ia akan biasa, seakan-akan orang melihat bahwa uangnya telah banyak karena banyaknya saku kerikil yang ada di sakunya. Padahal kerikil itu tidak bisa memberi manfaat untuk dirinya saat ia memberikan sesuatu yang ada di pasar. Jadi seperti itu perumpamaan orang-orang yang beramal bukan karena Allah. Saya lanjutkan. Wa arodawan ora bisa nawapaken ayastali ing yen tuku lahu maring raja maring sayan ing suwi-wiji layu ta ora den wahi bihi kawan syai apa syai'un suwi-wiji kazalika koyok mengkono amalu utawi amal yati kono ya wasum'ati lan sum'ah manfaatah iso memberi manfaat lahu kedua wajud min amalihi saking amal wajud siwa makolatin nasi kejaba gunemane wong akeh wa sauban ana ganjaran iku maujud lahu kedua wajud fil akhirati ing dalam akhirat. Jadi kayak tadi perumpamaannya, ketika seseorang itu memenuhi sakunya dengan kerikil, seakan-akan bagi orang yang di luarnya melihat uangnya telah banyak, padahal kerikil yang ada di sakunya itu tidak bisa memberi manfaat dalam dirinya karena tidak bisa digunakan untuk memberikan sesuatu yang ada di pasar. Jadi menurut orang lain seakan-akan ia kaya, punya uang banyak yang bisa bermanfaat, ternyata hanya kerikil saja yang tidak bisa digunakan untuk memberikan manfaat. Jadi seperti itulah orang-orang yang beramal bukan karena Allah, yaitu karena riya, karena pamer, mengharapkan pujian dari orang lain, dan karena sum'ah, karena ingin mendapatkan popularitas, ketenaran dari orang lain. Karena Allah Ta'ala, kaya dene dawuhne Allah Ta'ala, jadi seperti firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Yaitu yang artinya wa qadimna lan meksa ingsun Allah ila ma maring barang amilu kang den amalaken min amalin saking pira-pira amal faja'alna mongko ndadekaken ingsun Allah bu ing amal habaan ing lebu habaan ing lebu ing debu mansura kang den awur-awuraken.
Jadi perumpamaan seseorang yang beramal bukan karena Allah menurut surat Al-Furqan ayat 23 itu seperti debu yang kelihatannya ada tapi mudah hilang karena diterpa oleh angin. Seperti itu perumpamaannya. Yakni ngesaakan Allah al-amal utawi pira-pira amal alati amiru kang den amalaken wong ha ing alati bi Ilahi ta'ala kono yani Allah ta'ala altarna mongko dadi batal mongko batalaken ingsun Allah sawabaha ing ganjarane amal waja'ana dadekaken ingsun Allah ha ing amal kalhabai kaya debu al mansur kang den awuraken. Jadi perumpamaannya seperti itu, seperti debu yang kelihatannya ada tapi mudah hilang karena diterpa oleh angin. Jadi seperti itu perumpamaan orang-orang yang beramal bukan karena Allah. Bahwa utawi habaan yang dimaksud dengan habaan atau debu iku al-baru beduk al-ziyura kang den tingali ing alasi visual syamsi ing dalam sinari srengenge. Jadi yang dimaksud debu yang mudah terhambur adalah sebuah debu yang hanya terlihat oleh cahaya matahari saja. Jadi ketika matahari nggak ada, dia nggak akan terlihat atau mudah hilang karena terpana oleh angin. Jadi sifatnya sementara, sifatnya fana dan mudah rusak amal yang bukan karena Allah. Terus saya lanjutkan lagi. Wawihan dan diwakilkan sopo waki saking waki an Sufyan saking Sufyan as-Sauri aman saking won sami akan ngurungaken sopo man Mujahidan ing Imam Mujahid yaku hari dawu sopo man ja'a teko sopo jon wong lanang ya Nabi maring Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ngucap sopo wajul ya Rasulullah duh Gusti Rasul ini satemene ingsun iku atas sodako sopo ingsun bisa sodako dikawan sodako fa'al tamisu mongkonduin nyupe ingsun biha kawan sodako wajahu wa ta'ala kono idoni Allah ta'ala wa ukhibuan temen ingsun ayakwa nyentong ngucap limaring ingsun apa khairun kebagusan. Jadi sok diriwayatkan dalam sebuah hadis ketika seseorang itu datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku itu bersedekah ikhlas karena Allah, tapi aku juga senang ketika ada seseorang yang memujiku sebuah kebagusan. Kemudian turun sebuah ayat dari asbabun nuzul peristiwa tadi dari surat Al-Kahfi ayat 110, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yarju liqa'a rabbih fa'ya'mal amalan shalihan wa yushrik bi ibadati rabbih ahada. Faman mongko utawi sapane wong iku kana ana sapa man ya iku yarju ngarep sapa man liqa'a rabbih maring ketemu pangeran man, yakni ngersakaken man utawi sapane wong iku khafa wedi sapa man al maqama ing ketemu baina yadayillahi ing dalem ngersane Allah taala wayaku lan ngucap sapa man kana kang ana sapa man iku yuwitu nglepaken sapa man sawaballahi ing ganjarane Gusti Allah fa'ya'mal mongko becik amal sapa man amal ing amal sholihan kang saleh, yakni ngesakaken Allah kholisan kang ikhlas wa yusyrik lan aja nyekutaken sapa man bi ibadati kelawan oleh ibadah Rabbihi marang pangeran iman ahadan kelawan suci-suci. Jadi maksudnya dalam surat Al-Kahfi tersebut dijelaskan bahwa barang siapa seseorang yang ingin berjumpa dengan Allah, yaitu maksudnya adalah takut ketika dia bertemu dengan Allah di hadapan Allah dan mengharapkan ikhlas pahala dari Allah, maka sebaiknya ia beramal dengan amal yang soleh. Artinya amal yang soleh adalah amal yang ikhlas dan jangan pernah mensekutukan Allah saat beribadah dengan sesuatu apapun.
yang ada di dunia ini. Itu maksudnya. Kemudian saya lanjutkan, yaitu dalam menurut riwayat dari sebagian ahli hikmah dijelaskan waqahan ngucap sapa hakimun wong kang ahli hikmah minal hukama isaking pira-pira wong kang ahli hikmah man utawane sapane wong iku amila amal sapa man sabatan ing pitu dona sabatin kelawan dibangi pitu ora dibarengi pitu lam yan tafi mongko ora bisa ngawe manfaat bima kelawan barang ya melakukan amal sopoman. Jadi barang siapa, menurut sebagian ahli ulama mengatakan barang siapa yang berbuat 7 hal tapi tanpa dibarengi dengan 7 hal, maka amalnya akan menjadi sia-sia gitu. Awal utawi kawitane itu ikut ayat maha ingin to amal sopoman bil khaufi kelawan wedi sopoman dunal hazari kawan orang yang to mengurangi maksiat sopoman. Jadi yang pertama adalah seseorang yang takut karena Allah, takut karena siksanya Allah, tapi tidak mengurangi maksiatnya kepada Allah, itu akan menjadi sia-sia. Jadi sama saja seseorang yang takut karena Allah tapi tidak mau mengurangi maksiatnya kepada Allah, yakni ngerasakaken sebuah hikmah yang ingin mengucapin sopaman ini saat teman ingsun iku akhafu wedi sapa ingsun azab ing siksane Gusti Allah wa yahzawan orang raksa sopaman minas dunubi saking pira-pira dosa fayan fa'u mongko ora bisa ngasih manfaat buat ing wong apa zalika kowo yang mengkono ucapan sayan ing suwi-wiji. Jadi ketika seseorang itu mengatakan bahwa aku takut kepada siksa Allah, aku takut atas kemarahan Allah, tapi ia tetap saja menjalankan maksiatnya seperti biasa tanpa berusaha untuk mengurangi maksiatnya, maka amalnya akan menjadi sia-sia, ketakutannya itu akan menjadi sia-sia. Dan yang kedua adalah 7 hal yang tidak bisa memberi manfaat jika tidak dibarengi dengan 7 yang lain. Yang kedua adalah wasani utai kaping pindho ayat maha yang ento amal sopoman birojai kelawan ngarep sopoman tuna tawabi kang ora kanthi nyubai sopoman. Jadi yang kedua adalah seseorang yang berharap tapi tidak dengan dibarengi dengan beramal, berharap ridhonya Allah, berharap kasih sayangnya Allah, tapi tidak dibarengi dengan amal kebaikan, maka akan menjadi sia-sia. Yakni ngerasakaken sebuah hikmah yang kang ngucap somongan ini saat temene ingsun iku arju ngarep ingsun sama bawahi ing ganjarane Gusti Allah Ta'ala wa yatu buan ora nyubai sapa wong hu ing ganjarane Allah bil amal sholihati kelawan amal kang saleh lam yanfa'ukan ora iso ngasih manfaat ing wong hu ing wong ngaqalatahu ing ucapane wong sayan kelawan suwi-wiji. Jadi seseorang yang berharap atas ridhonya Allah, berharap kasih sayangnya Allah, tapi dia tidak berusaha untuk beramal kebaikan, maka harapannya akan menjadi sia-sia. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah wasaisu utawi kaping telu biniyati kelawan niat tunal qasdi kelawan kang ora den sejo. Jadi niat yang tanpa dibarengi dengan keikhlasan untuk beribadah, untuk melakukan kebaikan, itu niatnya akan menjadi sia-sia. Yakni ngelesarkan coba ahikmah yanwi kang niat biqalbihi kelawan atine man ayat marah ing yen tok amal taati kelawan pira-pira taat khiyatiwan pira-pira kebagusan wa sidu lan ora nyejo sapa man binafsi kelawan awake man lam yanfa'u an ora mongko ora iso ngasih manfaat bu ing man niyatuhu apa niyatuhu niyate man sayan kawan suwi-wiji. Jadi seseorang yang mempunyai niat untuk melakukan kebaikan tapi tidak dibarengi dengan realitas kenyataan ia untuk bergerak niat kebaikan, maka niatnya akan menjadi sia-sia. Hanya niat saja tapi tanpa dibarengi dengan
pekerjaan untuk melakukan kebaikan. Itu yang ketiga. Sedangkan yang keempat adalah walabi utawi kaping papat bidoai kelawan donga donal jahri kelawan kan ora yen to menentang utawa mempeng. Jadi yang keempat adalah doa yang tidak dibarengi dengan sungguh-sungguh, tidak dibarengi dengan niat yang ketulusan yang bersungguh-sungguh, maka doanya akan menjadi sia-sia. Yakni ngesaaken sapa hikmah ya Allah kang donga sapa kang donga ya kang padha donga sapa wong Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala aywa fika ing yen to ing to bahal pertolongan ayat fika ing to kang bahal pertolongan sapa man hu ing Allah ya khalimai kebagusan wa tahidu lan orang mempeng sapa man lan fahu kang ora bisa ngasih manfaat doahu doaiman syai'an ing suwi-wiji. Jadi seseorang yang berdoa berharap pertolongan Allah tapi dia tidak bersungguh-sungguh terhadap doanya, dia hanya diucapkan di mulut saja tapi tidak bersungguh-sungguh untuk benar-benar berharap atas pertolongan Allah, maka doanya akan menjadi sia-sia. Itu yang keempat. Sekarang yang kelima. Yang kelima adalah ini masih ada lanjutannya. Yang keempat wayang bahi lan sayujo kedueman ayat tahida apa ayat tahida ingin to mempeng mententang sokoman yuwafiko kawan pertolongannya Allah yuwafiko ta'ala kawan supaya ngalakan pertolongan Allah Ta'ala kama koyok dawu sapa Allah Ta'ala. Jadi dalam doanya seseorang itu diharapkan supaya benar-benar untuk mengharapkan bersungguh-sungguh untuk mengharapkan pertolongan Allah seperti yang ada dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina jahadu fina diyanahum subulana fa innallaha ma'al muhsinin. Wallazina utawi wong akeh iku jahadu padha mententang sapa allazina fina ing dalem taat fa diyanahum fina ing dalem ingsun Allah panah diyanahum mongko yakti nuduhaken ingsun Allah hum ing allazina bisubulana ing piyo-piyo dalan ingsun wa inna wa satamani Allah iku amal muslimin sertane wong kang nduweni kebagusan. Jadi dalam surat Al-Ankabut ayat 69 dijelaskan bahwa orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh di dalam niatnya, bersungguh-sungguh di dalam doanya, maka Allah akan memberikan petunjuk, yaitu jalan keluar bagi orang yang bersungguh-sungguh dalam berdoanya. Dan Allah itu bersama dengan orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Yakni ngesaaken sapa Allah allazina utawi wong akeh jahadu kan mententang mempeng sapa allazina fi taatina ing dalem taate wong wa fi dinina lan ing dalem nglakoni agamane wong ingsun Allah lan wa fi qanahum mongko yakti nulungi ingsun Allah bijalika maring mengkono mempenge man. Jadi maksudnya adalah seseorang yang ketika ia berdoa kemudian ia bersungguh-sungguh dalam taatnya, dalam menjalankan agamanya Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk, memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang ia hadapi. Itu adalah poin yang keempat. Sekarang poin yang kelima, yaitu dari 7 hal yang tidak bisa memenuhi manfaat tanpa 7 hal yang lain. Yaitu poin yang kelima adalah al-khamisu taikan kaping 5 bi-istighfari kelawan istighfar sapa man dunan nadami kelawan ora den barengi getun. Jadi seseorang yang beristighfar, yang memohon ampun kepada Allah tapi tanpa dibarengi dengan penyesalan, maka istighfarnya permohonan ampunnya akan menjadi sia-sia. Yakni ngesaaken sapa hikmah yaku ing yen to ngucap sapa man astagfirullah ing astagfirullahaladzim
nyuwun ngawuh ingsun Allah ing Allah wahayan damu lan ora getun sapa man alama ing atase perkara kang ana apa man minhu saking tetep saking man minas nunubi saking pira-pira dosa lan fa'uan kang ora iso ngasih manfaat sapa hu ing wong al istighfaru ing istighfar man. Jadi seseorang yang mohon ampun kepada Allah tapi tanpa dibarengi dengan penyesalan terhadap dosa-dosa yang ia lakukan, maka tidak akan bisa memberi manfaat istighfarnya seseorang tersebut. Yakni keseakan sebuah hikmah bihoina dam mati kelawan tanpa getun. Jadi tanpa penyesalan atas dosa-dosa yang ia lakukan selama ini, hanya sekedar istighfar saja yang ada di mulut, maka akan sia-sia sehingga dosanya tidak diampuni oleh Allah. Dan yang poin yang keenam adalah asadisu utawi kang kaping 6 iku bil alaniati kelawan rahiwe dunar sariyati kan ora dibarengi batine. Jadi seseorang yang beramal dengan dohirnya saja tapi batinnya, rohnya tidak ikhlas untuk terhadap amal yang ia lakukan. Ia merasa lelah, merasa capek terhadap batinnya. Jadi seakan-akan kelihatan dia beramal tapi batinnya penuh dengan rasa penyesalan, penuh dengan rasa ketidakikhlasan. Jadi itu yang menyebutkan bahwa perbuatan dohirnya menjadi sia-sia. Perbuatan dohir yang tidak dibarengi dengan batin yang bagus juga, maka dohirnya akan menjadi sia-sia. Yakni ngesahkan sebuah hikmah yusrih kan ngelakoni kebagusan umuruhu ing pio-pio perkone man fil alaniati ing dalam rahire ing dalam dohire wal yusrihuha lan orang ngelakoni kebagusan ha ing umure ing perbuatan iman fisiri ing dalam batine karen fa'u kang ora bisa ngasih manfaat bu ing man alaniyatuhu apa anitu rahire wong Rahiman syai'an kawan suwi-suwi. Jadi seseorang yang berbuat kebaikan hanya di dohirnya saja tanpa dibarengi dengan batinnya, maka tidak akan bisa memberi manfaat kebaikannya itu terhadap dohirnya. Itu poin yang ke-6. Sedangkan poin yang ke-7 yang terakhir wasabihu utaikan kaping pitu iku ajak mara ingin to amal sapoman biokadi kawan payah donal ikhlasi kelawan yanto tanpa ikhlas. Jadi seseorang yang beramal dengan lelah, dengan capek, tapi tanpa dibarengi dengan keikhlasan, maka amal yang lelah tadi akan menjadi sia-sia. Yakni ngesaakan sebuah hikmah ya jatah hidup tak kesih mententang fito ati ing dalam taat wala takuna lan ora ono apa amaluhu amalu wong kholisan kang ikhlas, iku khalisin kan ikhlas, khalisan kan ikhlas wajib ilahi kono alai Allah Ta'ala lamien tanfa'u kan ora iso ngasih manfaat hu iman apa amaluhu amal iman biyohi ikhlasin kelawan tanpa ikhlas wayakuna lan ora ono apa zaika mengkono amal iktiyon dadi pembujuk binafsihi kelawan awak dewe man. Jadi yang ke-7 seseorang yang beramal tapi tanpa dibarengi dengan keikhlasan, yang beramal beribadah taat kepada Allah tanpa dibarengi dengan keikhlasan karena Allah Ta'ala, maka amalnya itu akan menjadi sia-sia dan akan menjadi sekedar penipu dalam dirinya sendiri. Dia tidak akan bisa memberikan manfaat dalam apapun di kehidupannya. Itu adalah 7 hal yang tidak bisa memberikan manfaat tanpa dibarengi 7 hal yang lainnya. Jadi tadi ada 7 macam. Yang pertama tadi saya simpulkan, yang pertama tadi seseorang yang takut kepada Allah tapi tanpa dibarengi dengan pengurangan maksiat. Dan yang kedua adalah seseorang yang berharap kepada Allah, berharap ridhonya Allah tapi tanpa dibarengi dengan beramal yang soleh. Yang ketiga adalah seseorang yang berniat kepada Allah, berniat untuk melakukan kebaikan tapi tanpa dibarengi dengan amal kebaikan itu sendiri. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah seseorang yang bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah tapi tanpa dibarengi dengan sungguh-sungguh untuk taat kepada Allah, hanya berdoa saja tapi tanpa dibarengi dengan keyakinan dan sungguh-sungguh.
Dan yang kelima adalah seseorang yang meminta ampun beristighfar kepada Allah tapi tanpa dibarengi dengan penyesalan kepada Allah. Dan yang keenam adalah seseorang yang melakukan ibadah secara dohiriyah tapi tanpa dibarengi dengan ibadah secara batiniyah. Hanya dohiriyah saja tapi batinnya tidak ikut mengikuti batinnya secara baik. Dan yang ketujuh adalah seseorang yang beramal soleh tanpa dibarengi keikhlasan. Itu adalah 7 hal perbuatan yang akan menjadi sia-sia jika tidak dibarengi dengan 7 hal yang lainnya. Jadi demikian pertemuan bab ikhlas yang kedua, yang bagian kedua yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa mengamalkannya dengan baik dan memudahkannya untuk beramal soleh kepada Allah, beramal soleh dan beramal secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan tentang bab ikhlas, masih tentang bab ikhlas tapi bagian yang ketiga. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.